Salam, salam anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan masih tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke anak-anak, materi kita hari ini kita akan masuk ke pembahasan yaitu dengan judul relasi. Oke, mari kita lanjut saja. Nah, perhatikan pengertian relasi. Relasi atau disebut istilahnya juga hubungan ya. Berarti ada pasangan gitu ya. Relasi atau hubungan atau ada pasangannya. Oke. Jadi kita lihat pengertian daripada relasi itu ini dia. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Berarti ada anggota himpunan A yang dipasangkan ke anggota himpunan B. Itu istilahnya disebut relasi ya di dalam matematika ya. Oke, mari kita lihat aja berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini anggota himpunan A yang dalam bentuk lingkaran ini dan ini anggota himpunan B. Nah, si A itu anggota-anggotanya adalah si Andi, Budi, Coli. Si B anggota-anggotanya bola voli, bola kaki, catur. Nah, kedua himpunan ini kalau hanya terbentuk begini, ini bentuk himpunannya sepertinya nggak ada artinya ya. Nah, supaya ini berarti, maka kita buatlah ada hubungan mereka ini. Apa hubungannya? Kalau hanya begini aja, nggak ngerti kita kan, hanya dipasangkan begini, dipasangkan di hubungan gini, tapi namanya nggak tahu kita. Ini apa maksudnya di hubungan kemari kan nggak ngerti kita dia. Nah, jadi supaya kita paham apa tujuan panah-panahnya ini atau hubungannya ini atau relasi yang dihubungkan ini namanya apa. Nah, inilah kita buat namanya gemar bermain. Nah, jadi relasi dari kedua himpunan ini adalah gemar bermain. Nah, setelah kita buat nama relasinya ini, nah ini kan nama relasinya yang ini dia. Nah, ini kan hanya tanda panahnya saja. Dipasangkan pun tanda panah, tapi kalau tidak ada nama relasinya, ya toh himpunan itu juga nggak nyambung dia, kedua himpunan itu apa itu? Ya nggak nyambung dia ya. Oke, jadi kalau setelah kita bentuk dia nama nama relasinya, barulah ini kalimatnya menjadi lebih baik lagi ya, kalimatnya bisa lebih sesuai lah ya, gitu kita bilangnya. Nah, coba kita lihat. Kita bacalah, Andi gemar bermain bola voli. Nah, kan lebih cocok deh ya. Budi gemar bermain catur. Coli gemar bermain bola kaki. Nah, cocok ya. Kalau seandainya kamu buat kalimatnya di sini misalnya, dan kita membuat kalimat relasinya ini pun harus cocok juga. Kalau kita ganti nih misalnya kalimatnya ini menjadi ayah. Coba kita ganti ya, jadi ayah. Andi ayah dari voli. Budi ayah dari catur. Nah, kan nggak nyambung. Jadi kita pun harus sesuai juga kita buat nama relasinya di sini. Jadi nggak sembarang dibuat juga ya. Jadi harus sesuai. Kita buat nama relasinya harus sesuai dengan ya kedua himpunan inilah. Ya harus cocok dengan kedua himpunan ini. Apa kira-kira yang cocok untuk nama relasi dari kedua himpunan tersebut? Itu dia. Apa yang cocok nama relasi dari kedua himpunan ini? Gitu dia ya. Jadi kita cocokkan dia, baru kita bentuklah nama relasinya. Oke, jadi ini ada keterangan lagi. Terdapat dua himpunan yang berrelasi yaitu Andi, Budi, Coli, dan bola voli. Oh, ini keterangan daripada yang ini tadi ya. Oke, nah coba kita baca yang berikutnya. Aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B itu disebut relasi dari A ke B. Nah, jadi ini disebut namanya relasi dari A ke B. Hubungannya nih, tanda panahnya nih ya.
Ini disebut relasi dari A ke B. Dan biasanya dilambangkan dengan bentuk seperti ini. R.2A panah ke B. Ya. Ini dibaca R di mana R itu adalah himpunan dengan ini nama relasinya. Relasi himpunan A ke himpunan B. Itu ya keterangan kalau cara bacanya, himpunan R dengan anggota himpunan A dengan ke himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Gitu dia pengertiannya ini. Jadi dilambangkan dengan A ya, R bentuknya titik 2A panah B gitu ya. Cara bentuknya seperti itu dia ya. Oke, jadi relasi kedua himpunan tersebut adalah gemar bermain. Jadi ini dia relasinya adalah gemar bermain. Jadi penentunya di sini harus sesuai dari kedua himpunan ini ya. Apa nama relasi yang harus kita buat? Oke, kita lihat berikutnya. Oke, menyatakan relasi. Nah, menyatakan relasi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Oke, relasi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Relasi antara dua himpunan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Nah, oke. Jadi menyatakan himpunannya atau menunjukkan hasil himpunannya itu bisa dilakukan dengan diagram panah, kartesius, dan pasangan berurutan. Itu maksudnya ya. Oke, nah coba kita lihat contohnya. Diketahui himpunan A 2, 3, 4 dan B-nya 1, 2, 4, 6. Oke. Himpunan A-nya 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 4, 6. Nah, dari kedua himpunan ini dia. Relasi kedua himpunan tersebut kurang dari. Nah, ini relasinya ini kurang dari. Ya. Nyatakan kedua himpunan tersebut ke dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurut. Nah, oke, kedua himpunan ini kita nyatakan ke dalam bentuk relasinya adalah merupakan kurang dari. Nah, coba kita buat ke yang bagian pertama, itu adalah diagram panah. Bagaimana bentuk hasilnya? Nah, mari kita lihat. Kita bentuk dulu diagram panahnya, lingkarannya dulu seperti ini. Ini dia. Lalu kita buat di sini adalah anggota himpunan A, ini anggota himpunan B. Kita buat keterangan A ini relasinya adalah kurang dari. Nah, anggota A kan 2, 3, 4. Si B-nya 1, 2, 4, 6. Nah, sekarang kalimatnya kan kurang dari. Kamu hubungkanlah si anggota himpunan A ini ke himpunan B ini ya sesuai dengan relasinya. Nah, ini dia. 2 kurang dari 4, betul ya. 2 kurang dari 1 kan nggak bisa, nggak cocok dia. Nah, makanya tadi di awal tadi saya bilang relasinya itu harus sesuai dengan kedua himpunan tersebut. Nah, itu tadi. Jadi nggak asal dibuat-buat ini bahas relasinya ini ya. Relasi ini harus disesuaikan dengan keanggotaan yang ada ya. Oke, 2 kurang dari 6 ini ya. 6 cocok ya. Oke. Baru 2, kayaknya 2 udah habis nih. Gak ada lagi. Sekarang kita masuk 3. 3 kurang dari 4. Apakah cocok 3 kurang dari 2? Gak bisa kan? Gak cocok dia. 3 kurang dari mana lagi? 6 ya. Nih ya, 6 ya. 3 kurang dari 6. Berarti 3 ada 2 nih. 3 kurang dari 4 dan 3 kurang dari 6. Lalu 4. 4 kurang dari 6, cocok ya. Nggak mungkin 4 dikurang dari 4 dikurang dari 2, nggak cocok dia. Nah, seperti itulah teknik cara menentukan relasi. Jadi relasinya itu dicocokkan terhadap kedua himpunan tersebut. Harus sesuai ya. Jadi tidak asal dipasangkan saja ya. Dia harus sesuai dengan relasi yang ada di situ. Oke ya. Lalu bagaimana kalau dinyatakan ke dalam katanya diagram kartesius? Diagram kartesius itu bentuknya seperti ini. Diagram kartesius bukan. Ini salah ketik ini. Ini aturan ini apa ini? Apa namanya tadi yang kedua tadi itu? Oke. Himpunan ini diagram kartesius. B-nya diagram kartesius. Ini yang B-nya. Seharusnya ini yang B ya. Ini yang B, ini seharusnya yang C. Nah, yang B-nya dulu deh. Yang B tadi diagram kartesius ya. Diagram kartesius ini bentuknya seperti ini. Diagram kartesius ini dia. Ini seharusnya B yang ini. Diagram kartesius ini bentuknya seperti ini. Kita buat dia seperti ya koordinat kartesius lah ya. Nah, kita buat ini ini kan biasanya sumbu X nih. Sumbu X itu kita buat sebagai himpunan A.
Ini sumbu Y yang tegak kan, kalau koordinat kartesius kan itu dia yang tegak ya. Kalau dia sumbu Y itu dia yang sumbu mendatar. Nah ini yang sumbu X itu kita buat anggota himpunan A, sumbu Y-nya anggota himpunan P. Ya begitu dia ya. Nah ini kita buatlah bilangan-bilangan yang ada di sini. Bilangan si A itu kan bilangannya 2, 3, 4. Nah, kira-kira 2, 3, 4 itu inilah bilangannya yang bisa kita tulis. Ya, kita buatnya sistem kelipatan ya. Kalau kita mulai dari 1 berarti kelipatan 1 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, disesuaikan dengan anggota yang ada di sini ya. Ya, asal dia sudah ada bilangan ini di sini berarti udah bisa. 2, 3, 4. Nah, ini udah ada 2, 3, 4-nya di sini ya. Nah, macam yang ini. Anggota himpunan B. Nah, ini 1, 2, 4, 6. Nah, ini kita misalkan urutan kelipatan 1 pun bisa juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa. Cuma kita buat kelipatan pun bisa. Nah ini kalau kita lihat kelipatan 2 ini seharusnya ini nggak ada 0 ini. Seharusnya di sini 0-nya. Oke 2, 4, 6, 8. Nah ini kelipatan 2 ya. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Gitu dia. Kelipatan dari 2. Nah sekarang kita hubungkanlah ini tadi. 2 ke 4. Nah ini 2 ke 4 dia ini dia. Baru 2 ke 6. 2 ke 6. Baru 3 ke 4. 3 ke 6 ini dia. Nah 4 ke 6. Nah jadi hanya cara penampilannya saja beda tapi hasilnya sama dia. Oke ya, ini dia proses kartesius ya. Diagram kartesius. Diagram kartesius kita harus buat seperti kayak macam model sistem koordinat kartesius yang sumbu mendatar itu kan X, kamu buat jadi sebagai A. Ini dia, baru yang B itu atau sumbu Y-nya itu sebagai B. Nah, lalu yang berikutnya pertanyaan yang C-nya himpunan pasangan berurutan. Nah, ini himpunan pasangan berurutan ya. Ini seharusnya himpunan pasangan berurutan ini C-nya. Nah, ini dia. 2 ya kita pasangkan aja ini 2, 4. Sesuaikan dengan ini tadi ya. 2, 4, 2, 6, baru 34, ini dia, baru 36, ini baru 46. Nah, ini dia. Jadi kalau model dia himpunan pasangan berurutan, ini dia. Ini himpunan pasangan berurutan, ini diagram kartesius, ini diagram panah. Oke, begitulah dia. Oke, nah untuk lebih paham coba kita lihat contoh-contoh yang berikutnya. Oke. Misalkan diketahui M itu anggotanya 2, 3, 4 dan P-nya 1, 2, 4, 6. Nah dari kedua himpunan ini katanya relasinya adalah relasi kedua himpunan tersebut adalah lebih dari. Tadi kurang dari, ini sekarang lebih dari. Nyatakan ke dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Nah ini berarti hanya diminta 2 aja caranya ya. Menyatakannya bisa hanya dengan diagram panah dan pasangan berurutan. Nah sekarang kalau diagram panah, ini dia kita buat dulu lingkaran lengkung-lengkung ini. Nah, lalu tuliskan anggotanya 2, 3, 4, ini anggotanya 1, 2, 4, 6, ini dia. Lalu kedua himpunan ini dihubungkan dengan kata relasi lebih dari. Nah, ini tadi. Hubungkanlah sesuai dengan kalimat ini ya. Ini dia ya. 2 lebih dari 1 ya, pas ya. 2 ini lebih dari 1 cocok ya. 2 lebih dari 2 nggak cocok kan. Nah, ternyata yang hanya 2 ini cuma 1 aja. Nah sekarang yang 3. 3 lebih dari, kan cocok dengan kalimat ini ya. 3 lebih dari 1. 3 lebih dari 2 cocok ya. Oke habis. Baru 4 lebih dari 1. 4 lebih dari 2. 4 lebih dari 6 nggak mungkin ya. 4 lebih dari 4 nggak cocok. Nah jadi kalau kita lihat ini sudah cocok dia. Relasi panahnya ini ya, hubungan panahnya. Jadi udah sesuai dengan relasi yang ini tadi. Oke ya. Lalu kita buat himpunan pasang berurutannya. Himpunan pasang berurutannya tinggal memasangkan anggota yang dipasangkan ini saja ya. Nah ini dia 21, 31, 32, 41, 42. Jadi hasil pemasangan panahnya itu ya. Oke itulah dia himpunan pasang berurutannya. Saya rasa nggak sulit lagi ya, udah bisa dipahami ya. Oke, nah coba kita lihat yang berikutnya, contoh yang berikutnya lagi biar lebih makin paham. Diketahui himpunan R 2, 3, 4 dan K itu 1, 2, 4, 6. Nah, kedua himpunan ini relasinya adalah ini dia. Relasi kedua himpunan tersebut faktor dari. Faktor dari. Jadi kita cocokkanlah
bilangan ini dengan kata-kata faktor dari. Nah, nyatakan kedua himpunan tersebut ke dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasang berurutan. Jadi ke diagram panah dan himpunan pasang berurutan saja ya. Oke. Nah, yang pertama kita buat dulu lingkarannya ini. Lingkarannya ini anggotanya 2, 3, 4. R itu ini anggotanya, K itu ini anggotanya. Nah, coba tadi keterangannya situ dibuat faktor dari ya. Faktor dari ini maksudnya bilangan itu habis dibagi maksudnya ya. Oke ya, itu maksudnya ya. Yang habis dibagi maksudnya. Nah, coba kita lihat. 2 habis dibagi 2. Habis ya. 2 habis dibagi 4. Faktor dari itu maksudnya bilangan itu habis dibagi bilangan tersebut. Itu maksudnya. Oke. 2 habis dibagi 2. 2 habis dibagi 4. Gitu ya. Oke. Nah, baru yang berikutnya. 3 habis, oh ini ada satu lagi ya, 2 habis dibagi 6 ya, artinya 2 habis dibagi 6, jadi habis dibagi 2, habis dibagi 4, habis dibagi 6. Lalu si 3 habis dibagi 6 saja ya, dia tidak habis dibagi 4. Oke, 4 habis dibagi 4. Oke ya, jadi 2 habis dibagi 2, 2 habis dibagi 4, 2 habis dibagi 6, 3 habis dibagi 6, 4 habis dibagi 4. Nah, itulah yang dimaksud dengan faktor dari. Nah, hasil diagram panahnya ini dia. Nah, sekarang himpunan pasang berurutannya ya tinggal mencocokkan hasil panah-panah yang ada di atas ini tadi ya. 22, 24, 26, 36, 44. Oke, seperti itulah dia teknik pemahaman daripada pengertian daripada relasi. Jadi relasi kedua himpunan itu seperti itulah konsep-konsepnya ya. Jadi kamu harus perhatikan waktu ingin memasangkan panahnya apa relasi yang dimaksud daripada himpunan tersebut ya. Jadi kalau dia lebih dari, sesuaikan dengan lebih dari. Kalau dia faktor dari, sesuaikan kedua himpunan tersebut faktor dari. Gitu dia ya. Oke, paham ya. Oke, materi kita bisa dipahami ya. Nah, di sini materi selanjutnya adalah soal-soal. Nah, coba ini materi soal ini coba dikerjakan biar makin bisa dimengerti materi yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Semoga materi ini bisa dipahami dan bisa diterima oleh anak-anak sekalian semua. Oke, nah terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Salam.